Jirolu Popcorn. Iya, akhirnya. Selamat datang di podcast Dewan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya. Keren. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Hai kakak-kakak semua. Halo. Gimana nih kabarnya? Oh, baik dong. Sehat kan? Alhamdulillah sehat nih. Oke, kita perkenalkan diri nih biar lebih mengenal kita lagi. Iya. Karena tak kenal maka tak Sayang. Kalau udah sayang terlanjur lebih sayang. Terus ditinggalkan. Wah, itu Anda bukan saya. Oke, kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, izin memperkenalkan diri ya. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Kak Puguh Dwi Wicaksono Sidik. Saya biasa dipanggil Kak Puk. Tapi kalau petani itu petani itu butuhnya pupuk untuk menyuburkan. Tapi kalau dia butuhnya puk ya. Biar ada kenyamanan ya. Oke, kita lanjut ya. Sangat masuk sekali. Iya, saya Kak Puguh ini, kok Kak Puguh? Iya Kak, saya kan Kak Puguh ya? Iya. Kok saya lupa ya? Iya, saya ini di DKD di bagian anggota di bidang kegiatan. Ya, jadi mengurusi semua kegiatan dan juga kegiatan yang lain. Intinya kegiatan. Kemudian ini di sebelah saya ada Kak Rifai. Silakan Kak Rifai memperkenalkan diri. Halo juga. Iya. Dengan siapa? Passwordnya? Iya. Dengan Rifai di sini sendirian. Kasihan. Halo kawan-kawan semua, selamat bertemu kembali. Saya Muhammad Rifai. Yoi. Dan dipanggil Rifai. Oke. Kak Manis Fai. sekali suaranya. Tapi kalau di DKD itu Kak Rifai itu nama panggilan kerennya ada Paeng. Iya kan? Teman-teman biasanya manggil Paeng, Kak Paeng. Nama keren, Paeng. Nama keren. Oke. Nama panggung. Tapi gak apa-apa ya panggil Kak Paeng. Gak apa-apa sebenarnya. Biar lebih famous. Iya, karena itu nama loker sebenarnya. Sama saya juga nama lokernya Puk. Tapi tidak menghilangkan nama aslinya ya kan? Iya, benar. Tapi lebih keren aja panggilannya begitu. Ya kan? Iya. Tapi jangan lupa loh ini, teman-teman bisa mau follow Instagram Dewan Kerja Daerah DIY dan juga Kuartir Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga di channel YouTube-nya juga ada Kuarda DIY. Dan juga jangan lupa follow @masbuk_wicak. Iya. Sedikit promosi lah. Kak Rifai Instagramnya apa? Cari sendiri, nanti kan ketemu. Nah, namanya cari sendiri. Oke, kita lanjut perkenalan ke Kak sebelahnya Rifai. Kak Paeng. Sebelahnya Kak Paeng berarti Kak, silakan perkenalan sendiri. Makasih loh Mas ya. Ya kakak-kakak, selamat berjumpa. Bukan berjumpa ya, selamat mendengarkan podcast dari kami. Receh-receh dikit nggak apa-apa. Iya. Perkenalkan, nama saya Latif Radian Ahmad, biasa dipanggil Kak Latip. Pakai P ya, jadi Iya. Latip. Latep. Iya. Itu juga boleh. Gak pakai B, Pak. Biar kol-kolah Latif. Latib. Makroknya ya Pak. Nah, jadi saya di Dewan Kerja Daerah ini masih baru masuk tahun ini. Kebetulan saya di anggota bidang penelitian dan evaluasi. Jadi teman-teman yang nanti kalau pramuka kalian pada cenanangan itu yang evaluasi ya kami. Cenanangan. Apa itu? Kan Cenanangan. bahasa Jawa itu. Kita kan yang dengerin nggak cuma bahasa Jawa. Iya, buat teman-teman yang belum tahu apa itu cenanangan bisa di search. Silakan cari sendiri. Kita budayakan literasi. Anda gitu sekali ya. Oke, begitu saja Kak. Udah segitu aja. Saya nggak punya nama panggung. Gak usah nama panggung lah. Emang kamu penyanyi? Mau tak sawir po? Oke, kita lanjut perkenalan ke sebelahnya Kak Latip. Ada Kak Hanafi. Silakan Kak Hanafi. Hai. Wah, kamu tahu kan suaranya itu yang seperti siapa ya itu? Yang TV itu Romeo, loh. Mas? Bukan. Siapa? Itu loh siapa? Tapi lebih keren. Lebih keren artisnya daripada dia. Ya pokoknya itulah. Yuk, silakan Kak Hanafi. Iya, terima kasih Mas Buku. Perkenalkan nama saya Hanafi. Saya di DKD juga sama dengan teman-teman, saya di bendahara. Jadi kalau
urusannya sama makan-makan teman-teman DKD ya itu urusan saya. Nah, ini yang saya suka. Di mana ada Kak Nafi, di situ ada makan gratis. Di mana ada Kak Nafi, di situ kegiatan berjalan. Tidak ada Kak Nafi, kegiatan tidak berjalan. Karena semua pendanaan di sana. Ini Kak Kita Nafi. tidak makan. Ketika Kak Hanafi datang itu perut rasanya aman. Kalau tidak ada akan meronta-ronta. Bingung mau demo ke siapa kan ya. Inilah Kak Hanafi, luar biasa beliau. Keren. Ini habis ini Kak Hanafi ini akan sedikit kritis, gitu. Iya. Sedikit puitis juga. Iya. Akan menebarkan rayuan-rayuan dengan kata-kata mutiara. Waduh. Kita tunggu aja nanti. Tetap mendengarkan podcast kita ini. Nanti akan ada sebuah kata-kata manis, indah, enak didengar, meresap di hati, sampai ke otak, Iya. sampai terbawa. Lalu Griseni. Apa itu Grisnya nih? Apa itu kita nih? Silakan nanti kuis ya. Searching ini ya. sendiri. Kami mengatakan kuis untuk pemenang 2 kategori tadi ya Kak. Iya. Yang menang dapat anduk cantik. Oke. Anduk bekas Latif. Ya, kakak-kakak semua yang di sini di podcast ini dalam rangka memperingati Hari Bapak Pandu Dunia Robert Baden-Powell ke 164, kami akan sedikit mengulas mengenai salah satu karya beliau yaitu buku Roving to Success. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa Kak Hanafi? Kak Hanafi jajan. Aku teringat jadi kata-kata manisnya jadi ingat Kak Hanafi terus. Kak Paeng gimana Kak Paeng? Ya, kita akan mengobrolkan tentang the only true success is happiness. Nah, kali ini kita ngobrol tentang apa ini? Tadi kan suatu karya beliau yaitu buku Roving to Success itu. Nah, kemudian kita ngobrolin tentang what is happiness. Iya, benar. Tapi itu juga tidak hanya membahas tentang apa itu kebahagiaan Kak Buku. Terus, Tapi kita juga akan sedikit men-trigger nih teman-teman ketika pandemi untuk teman-teman itu kita tetap mengajak anggota pramuka untuk selalu aktif dalam berbuat kebaikan. wah ini yang masih apa ya? Yang harus kita pertahankan ini. Iya, iya. Kebahagiaan kan atau kebaikan? Semuanya sama. Semuanya sama. Semuanya sama-sama positif. Untuk Tadi mau saya berbuat baik. Nih, saya mau tanya dulu nih untuk kakak-kakak, terutama Kak Latif dan Kak Hanafi nih, sebagai narasumber. Wow. Tadi briefingnya gimana ya Pak? Saya tiba-tiba jadi narasumber. Nih, kebahagiaan itu apa sih Kak? Kak Latif dulu lah. Oke. Ini kan ada hubungannya juga dengan kebaikan ya, kebahagiaan dan kebaikan. Yo, email. Oke. Menurut saya kebahagiaan buat diri saya itu ketika saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya bisa melakukan berbagai kebaikan, perbuatan-perbuatan positif. Ketika saya bisa memberikan manfaat buat orang-orang di sekitar saya itu merupakan suatu kebahagiaan bagi saya. Jadi ada hubungannya ya ini kebahagiaan dan kebaikan. Serius amat ini. Karena Anda karismatik kawan. Waduh. Kamu mendengarkan dengan Luar baik. biasa. Jadi untuk mendengar semuanya ya, ini boleh dilihat Kak Latif di Instagram. Instagramnya i_rahardian. L Bapak. Oh iya toh. Itu L itu. Saya kira i besar. L underscore Rahardian. Di L_rahardian. Dicek itu. Iya. Dia adalah seorang yang karismatik. Rada jijik ini ngoyo. ya wes, lelaki berkarisma. kayak memaksakan gitu ya Bapak. Ya. Tapi ini benar-benar seorang yang cewek-cewek bakal pada ngelirik. Ngelirik jauh ke sana. Ngelirik terus mengkong. Tengeng. Ngelirik terus kok gini sih? Ya, tadi Kak Latif bahwa kebahagiaan itu apa Kak Latif? Datang ketika kita melakukan kebaikan, bermanfaat untuk orang Bermanfaat. lain. Iya, benar. Memang kebaikan itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Sekecil apapun kebaikan itu sangat bermanfaat, apalagi bagi orang yang sangat membutuhkan. Iya. Contohnya, kita mempunyai uang sekian, kita berikan kepada orang yang sangat membutuhkan, itu akan sangat berguna. Kita memberikan senyuman saja, senyuman kepada orang yang mungkin ya
sangat membutuhkan senyuman dari kita. Wah, terutama wanita yang kita idami. Ya. Nah, itu sangat dibutuhkan gitu, Pak. Kak Latif udah punya pacar belum nih? Keren. Masih jomblo, Kak. Kasihan. Jadi buat teman-teman ini Kok langsung promo? Langsung promo nih. berniat mendaftarkan diri. Nanti saya bikin open recruitment. Jangan lupa ya, tadi di Instagram L_Rahardian. Iya. Tuh, untuk Kak Hanafi nih sekarang. Oke. Kebahagiaan itu apa sih menurut Kak Hanafi? Kebahagiaan itu sesimpel kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat ke orang lain. Ya, sangat bermanfaat. Berarti hampir sama dengan Kak Latif. Iya. Nih, Jadi berarti Mas Hanafi dan Mas Latif ini kebahagiaan itu lebih ke memberikan perhatian kepada orang lain gitu ya. Iya, ketika kita bisa apa ya? Ya intinya bermanfaat gitu ya, Kak ya. nah terus kalau untuk kebahagiaan diri sendiri bagaimana? Itu kan iya, tadi kan pembahasannya tentang orang lain ya. Nah, Ini bagi diri sendiri. Misalkan kebahagiaan untuk diri sendiri bagaimana? Apakah ketika kita menonton film itu malah terbawa suasana, sampai bahagia sekali rasanya ketika gak mau selesai film itu. Contohnya adalah Ikatan Cinta. Saya bukan jomblo. penggemar. Tapi gini. Tadi kan pernyataannya bahagia itu apa gitu ya. Iya. Iya. Nah, mungkin juga ketika kita tanya ke orang-orang tertentu gitu, itu standar orang bahagia tuh beda-beda kali ya. Benar, Ada yang setuju. misalkan Mas Pugu gitu, oh saya bahagia Kak ketika pacar saya membalas WA saya gitu. Wah, aduh. Misal tanya Latif gitu, oh saya bahagia ketika saya dapat uang dari mama gitu untuk jajan gitu. Kebahagiaan yang tak terkira. Oh, iya. Sampai artinya saat kan ini ya. artinya kan kebahagiaan tuh kayaknya ini ya, beda-beda ya standarnya orang-orang. Nah, cuman mungkin kalau saya tadi sempat searching Bapak, ada satu pernyataan yang cukup menarik bahwasanya sebenarnya kebahagiaan itu adalah bagaimana kita menilai situasi dan kondisi. Iya benar. Kemudian juga kebahagiaan itu suatu keadaan pikiran ya. Kalau pikiran kita kacau, itu sama aja nggak bahagia. Iya. Kemudian perasaan juga sama. Kalau perasaan nggak mendukung kebahagiaan ya, ya udah. Misalkan saja gimana tuh? Contoh, saya balasnya pakai perasaan, dia balasnya cuman pakai tangan. Beda ya, Bapak ya. Iya. Jadi saya balas chat dia pakai perasaan, tapi dia balas chat gue lagi, gue pakai tangan. Nah itu kan suatu perasaan. Ya, tapi itu bukan kebahagiaan sih. Ada, tapi tergantung dari masing-masing ya. Kalau kita yang benar-benar ingin sayang banget ya mesti seperti itu. Aku malah pengen tanya sama teman-teman. Ini Apa? kan kita tadi ngobrolin bahagia ya, kayaknya Ya, masih abstrak banget. Ada yang bilang, oh membantu orang tuh bahagia, oh Iya. dikasih duit tuh bahagia, dibalas chat sama pacar tuh bahagia. Nah sebenarnya aku malah jadi keinget, apa bedanya bahagia sama pleasure? Kenikmatan, kenikmatan, pleasure, kenikmatan, bahagia sama kenikmatan. Apa tuh kalau menurut kalian? Apa nih Kak Rifai? Oh, kalau saya tuh mah melihatnya pleasure itu sedikit berbeda, Mas. Oh ya gimana tuh? Iya. Gimana tuh? Karena pleasure itu bagi saya itu berbatas waktu. Berbatas waktu. Iya. Misal saya nih ulang tahun, saya seneng nih. Awalnya kan bahagia nih pasti. Saya mengundang teman-teman saya, keluarga saya. Mau Pacar. aduh. Belum. Oh, belum. Sama Oh, iya, sama nasibnya kayak Mas Latif. Oh iya. Bongkar-bongkar di sini. Oh iya. Gak apa-apa. Siapa tahu ada yang mau. Ya. ini kan kita juga sama sambil membuka open recruitment. Open recruitment. Ya lanjut Kak. Oke. Jadi ya itu kebahagiaan kita hanya ke saat itu saja ketika kita merayakan ulang tahun itu. Setelah itu kita akan berpikir umur saya yang sudah segini mau ngapain atau hal-hal apa yang sudah saya capai selama ini. Yeah. Nah itu kan jadi kayak beban pikiran dan juga beban moral bagi kita yang mungkin merasakan. Bagi saya seperti itu, pleasure ada berbatas waktu. Jadi tidak bisa seperti kebahagiaan. Tapi kalau kebahagiaan itu adalah semisal kita melakukan sesuatu
dengan tulus ikhlas, maupun itu seberat apapun atau mungkin sekecil apapun, kita akan merasa ikhlas, kita merasa senang. Seperti itu dari saya. Jadi kebahagiaan itu lebih long life ya, lebih lama ya. Menurut Mas Alfi sendiri sih yang memberikan pertanyaan. Sama. Kalau menurutku kebahagiaan itu benar juga sih tadi yang disampaikan Mas Rifai. Kayak kebahagiaan itu kesannya lebih ke jangka panjang gitu loh. Kayak kalau misalkan kayak tadi dibalas pacar gitu kan, dikirimi hadiah sama pacar gitu. Itu kan lebih ke pleasure mungkin, kenikmatan sesaat. Pacarnya orang. Berarti kenikmatan itu tidak hanya dari fisik ya, tapi dari perasaan. Iya. Perasaan juga bisa menikmati. Atau mungkin lebih ke ini ya, ke apa? Kalau kebahagiaan itu gimana ya bilangnya ya? Kayak jangka panjang gitu loh. Kalau pleasure tuh sekilas. Nah, ini gimana Mas Latip? Oke, kalau saya menggambarkan seperti ini. Perbedaan antara bahagia dengan pleasure, ya, kenikmatan. Jadi kalau saya secara pribadi mendefinisikannya seperti ini. Jadi kalau kenikmatan itu yang merasakan diri saya, secara fisik saya. Saya bahagia nih dapat kado dari pacar. Saya bahagia nih ditraktir sama bendahara gitu ya. Tapi kalau bahagia itu lebih ke hati. Jadi yang merasakan hati saya. Jadi kadang bahagia itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu loh. Mungkin seperti ini. Ketika kita berbagi nih, kok kamu bisa bahagia sih padahal kamu kehilangan sebagian harta kamu. Nah itu kan kita mau jelasinnya mau kayak gimana pun, orang kalau mendefinisikan bahagia itu dengan cara yang berbeda, mereka nggak akan paham kalau dengan kita berbagi aja itu rasanya senangnya itu udah luar biasa banget gitu loh. Jadi kalau bahagia itu lebih ke hati gitu aja sih kalau Oke. itu. Yes. Aku tadi sempat baca di Quora Mas. Dan ini menurutku juga menarik juga untuk kita mungkin pendapat teman-teman gitu kan. Jadi di Quora itu ada yang jelasin juga kalau happiness itu bisa dijelaskan dengan, atau dia mencoba menjelaskan kebahagiaan itu melalui dua perspektif itu. Kebahagiaan secara emosi sama kebahagiaan sebagai apa bahasa Indonesianya life satisfaction itu apa? Kepuasan hidup. Nah kalau kebahagiaan sebagai emosi itu ya kita anggap kebahagiaan itu ya cuman sebagai emosi. Kita kayak tadi misalkan merasa bahagia ketika dikasih hadiah, kita merasa bahagia karena dikasih cinta sama pacar kita gitu kan. Pacarnya orang. Pacarnya orang. Wah, abot. Jangan. Abot. Nah, tapi ketika kita menganggap kebahagiaan itu hanya sebagai emosi atau sebagai suatu perasaan yang muncul gitu kan, itu malah jadi kesannya hedonis. Misalkan kayak gini. Bahagia sebagai emosi itu ketika kita berusaha untuk memenuhi apa yang hilang dari kita. Misalkan, contoh, oh aku sekarang kuliah, oh aku bahagia ketika aku lulus, oh aku bahagia ketika aku kayak gini gitu. Itu nggak akan ada habisnya. Jadi ketika kita mencapai itu akan ada, oh aku ternyata kurang bahagia karena belum punya istri gitu. Akan chasing apa itu bahasa Indonesianya itu, mencari istri untuk bahagia. Setelah punya istri, oh ternyata punya istri itu kurang gitu. Cari istri lagi gitu. Contoh. Cari Jadi anak. lebih kayak ke capaian gitu ya Mas. Mencari yang lain lagi, mencari chasing yang lain lagi. Jadi itu malah kesannya kalau bahagia sebagai emosi itu tadi kesannya malah jadi hedonis. Jadi kita kayak mengejar hidup gitu loh, nggak habis-habis. Setelah kita naik gunung, ternyata ada gunung lain yang perlu kita kejar dan sebagainya. Nah, ada yang menarik ternyata. Aku nemuin bahwasanya kalau kita model-model kayak gitu, itu kita akan mencari terus sampai kita nggak nemuin kebahagiaan malah. Berarti sama aja kebahagiaan itu tidak ada batasnya. Lebih ke ini kali ya. Jadi kebahagiaan yang kita cari itu cepat hilangnya. Gitu. Iya nggak sih? Misalkan Mas Rifai, Mungkin pernah nggak
Ya, saya sering sih kayak gitu. Punya pacar ini tiba-tiba ada yang cewek cantik 5. Wah, ada cewek lain. Itu tandanya Anda tidak bersyukur. Nah, itu Mas, itu maksudnya itu bersyukur. Iya. Nah, Jadi iya. kebahagiaan di sini itu adalah bagaimana kita mensyukuri apa yang kita dapatkan gitu loh. Apa yang kita miliki saat ini tuh Iya. Nah, kita syukuri karena bisa jadi orang lain nggak bisa sama seperti kita saat ini. Kok Mungkin- saya merasa tersindir ya? lu Mas Pugu ini terlihat sangat bahagia. Iya. Oh, saya harus selalu bahagia. Oh, Mau bagaimanapun. Karena saya ini apa ya? Kalau ada rasa sedih kemudian rasa tidak tenang itu, kalau menurut saya sendiri ya, Iya. itu saya bawa sendiri. Jadi nggak saya kasih ke teman-teman. Iya. Jadi ya saya taunya di teman. Dirasakan. Pengennya itu teman-teman lihat saya itu bahagia. Walaupun kadang di belakang saya juga sedih. Kadang suka rasanya perasaan itu nggak tenang. Iya. Ya kita manusia kan ya. Iya, wajar ya. iya. Berbeda-beda kan. Ah. Atau enggak kalau saya kan tipenya orang yang enggak jarang curhat lah, jarang curhat, jadi jarang curhat ke orang, tapi banyak orang curhat ke saya. Tapi saya jujur, selama saya dicurhati kayak gitu, saya nggak pernah namanya menyebarkan aib, karena aib itu harus dijaga, sampai mati pun harus tetap dijaga. Luar biasa sekali. Itu privasi. Tepuk tangan. Untuk Mario, Apa arti, Untuk Pak Mario. Mario Pugu. apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Iya. Ayo sawer aku. Kelihatan. Itu menurut saya ya, Keren. tadi kebahagiaan kalau diri saya sendiri tuh ya saya harus menjaga kebahagiaan saya sendiri. Iya, iya. Jadi saya pengen kalau di depan orang bahagia. Tapi ya kadang ya saya juga di depan terutama keluarga lah ya. Satu rumah saya pun juga kadang apa ya menunjukkan bahwa saya tidak bahagia, saya kurang nyaman. Itu kadang juga yang keluarga yang di rumah juga paham. Iya. Terutama orang tua saya. Kadang orang tua saya paham. Kamu kok nggak baik kenapa? Anu, sangunya kurang. itu juga termasuk kebahagiaan yang kurang gitu. Tapi juga kadang juga kurang bersyukur juga itu. Nah itu saya juga harus memperbaiki diri saya sendiri bahwa apa yang kamu dapatkan ya kamu syukuri. Iya. Karena Benar, kenikmatan itu adalah dari bersyukur. Wah, nyambung sekali Mas Rifai. Iya. Jadi yang kedua ini happiness as life certification itu menjelasin kalau sebenarnya kita itu bahagia itu karena diri kita sendiri pada Iya, akhirnya. benar. Iya. Iya, karena mengendalikan emosi itu Heeh. tidak bisa dari orang lain. Yang bisanya dari Diri kita sendiri. sendiri. Benar kan? Iya. Iya. Mas Atip, benar gak? Luar biasa, betul sekali. Tuh, saya tuh moderator. Moderator dilawan. Setuju dong Mas, pastinya. Tapi Mas Latif selama ini pernah nggak rasanya nggak bahagia itu? Gimana sih rasanya nggak bahagia? Terutama untuk Kak Latif loh ya, ini dari diri Kak Latif sendiri. Secara personal. Yo imen. Kebetulan kalau seseorang merasa nggak bahagia itu, saya rasa semua orang pasti pernah merasakan ya. Iya. Semua pernah, iya. Gimana rasanya sedih, Iya. gimana rasanya marah, kecewa dan sebagainya. Itu pasti pernah sih. Mas. Iya benar. Iya. Gimana sih? Mas Sim menunjukkannya gimana? Selama ini Mas Latif menunjukkan saya itu nggak bahagia ataukah dengan cara ya udahlah bodo amat saya tidurlah gitu. Ketika saya tidak merasa bahagia, biasanya saya nanti mencari teman-teman saya karena letak kebahagiaan saya itu ketika saya bersama teman-teman juga. Jadi Oh, kadang ketika saya sedih, tanpa saya mengatakan kalau saya sedang tidak bahagia, ketika saya sudah ketemu sama teman-teman itu rasanya udah bahagia banget. Setuju ini, setuju. Keren. Sama saya Setuju, juga setuju, setuju. seperti itu. Meluapkan ketidakbahagiaannya itu dengan bertemu dengan teman-teman. Iya, karena ketika kita ketemu sama teman-teman gitu kan, teman-teman kita kondisinya bahagia kan, kita Iya. jadi tertular gitu Nah, kan ya. benar. Kalau teman-teman kita Benar, juga benar, sedih, benar. ya kita juga akan ikut sedih. Iya. Jadi di dalam satu circle, satu lingkaran Nah, orang-orang yang ya hobinya tertawa, tapi juga kadang di dalam hati itu sedih. Nyesek, Iya. Kita juga manusia. Iya. Jadi konteks dari berbagi itu nggak cuman berbagi dalam bentuk material ya Mas. Jadi Benar. berbagi kebahagiaan Nah, bersama benar. teman-teman itu juga salah satu bentuk. Nah, Contohnya saya, iya. Waduh. contohnya saya. Gimana Gimana nih, gimana? 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 Dengan nama baik. Contoh saya berbagi kebahagiaan. Ya semoga aja orang yang saya bagi itu ya bahagia. Iya. Ibu ketua DKD. Dia pinjam HP saya buat Zoom meeting. Dia mau rapat pakai Zoom.
Nah, saya pinjamkan HP saya kasih. Berarti kan saya sama saja membagi kebahagiaan. Ya, seperti itulah. Itu contoh kecil ya, walaupun tidak dengan harus materi dan lain-lain. Nah, Iya. materi itu cuma sarana kalau menurutku. Ya, benar. Cuman jadi alat, bukan sumber kebahagiaan. Betul banget. Heeh. Nah, ini ya Kak, apa yang lain? Yang sangat penting ini kebahagiaan di saat kegiatan. Jadi di dalam kegiatan kepramukaan, kita biasanya kalau sudah mulai waktunya mungkin sudah lebih dari 2 jam berkegiatan. Iya. Mesti kan emosional kita sudah berbeda dari awal Iya. kegiatan sampai Iya. menjelang waktu itu. Iya. Nah, bagaimana tuh caranya kakak-kakak menunjukkan bahwa ini loh kita harus mempertahankan kegiatan belum selesai. Tapi kamu juga harus menjaga emosional kalian. Jadi kayak profesionalitas ya, Nah, profesionalitas ya kerja. benar. Jadi kalian harus apa ya? Jangan sampai kalian bersedih. Ayolah semangat. Nah, menyemangati bagaimana caranya. Kalau kita semangat mesti kebahagiaan juga akan muncul. Kalau kita bahagia semangat juga akan muncul. Iya sih Mas, betul. Gimana caranya? Untuk mendongkrak semangat, untuk mendongkrak kebahagiaan di saat berkegiatan. Ini semangat untuk diri saya atau menyemangati orang lain? Terutama yang awal mesti harus dari diri sendiri. Yang pasti kita harus atur dulu ini pikirannya, jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang sedih-sedih dulu. Iya. Kita harus Nah. pikirin hal-hal yang seneng, terus selalu positive thinking juga. Iya. Jangan sampai ibarat kita diminta untuk mengangkat meja ini. Sebelum mengangkat kan pasti bilang, wah ini meja ini berat. Nah jangan sampai pikiran kita mengatakan bahwa meja ini berat. Katakan bahwa meja ini ringan, kita kuat untuk mengangkatnya. Dan Itu- ternyata berat. Anda mensugesti diri Anda sendiri. Iya. Dalam hitungan 3 Anda tidur. 1, 2, 3. Bangun. Sudah. Masih podcast. Masih podcast. Masih Iya. podcast. Habis ini kita tidur. Lanjut Kak. Itu sih yang penting, jangan negative thinking dulu terhadap benar. sesuatu. Jalani dulu, jangan ngejudge sesuatu sebelum kita merasakan apa yang harus kita alami, gitu aja sih. Tapi keren-keren menurutku Mas Latif tadi. Tapi ada satu hal juga yang menurutku bisa jadi bumerang gitu ketika kita over positif itu. Nah, apakah berbagi kebahagiaan itu sama dengan berbagi kebaikan menurut kakak nih? Nah, menurut saya jelas lah. Jelas. Iya. Berbagi kebahagiaan sama dengan berbagi kebaikan. Kan tadi sudah dari awal mau berbagi kebahagiaan seperti apapun itu sama saja berbagi kebaikan karena membuat orang itu apa ya menjadi berpikir positif. Iya. Hal yang baik-baik. Keluarlah energi-energi yang Positif, membuat kita, spiritual. yang membuat mereka bahagia. Iya. Seperti Mas Latif tadi ya, yang Iya. ketika dia bad mood, mungkin ketika dia bahagia, Iya. happiness, berkumpul dengan teman-temannya menyebarkan kebaikan-kebaikan, kebahagiaan-kebahagiaan itu. Jadi membuat Mas Latif ini Ikut bahagia. Ikut bahagia. Apalagi contoh di kegiatan pramuka yang berkemah. Wah, 4 hari wah, 3 asik 4 gitu. hari 3 malam ya kan? Asik gitu. Itu selama 4 hari 3 malam itu tidak semua anggota pramuka atau penegak panika di saat berkemah selama 4 hari 3 malam itu mempunyai imunitas yang sama. Tinggi. tinggi, sama. iya. Ya, yang tinggi juga sama. Nah, itu kan dari contoh saya mempunyai imun yang kuat, maksudnya semangat yang kuat. Sedangkan teman saya itu kadang yo malas-malesan, kadang yo lesu-lesuan, nggak semangat kayak gitu. Baru 3 hari, belum sampai 4 hari sudah lesu-lesuan. Sakit. Nah, gimana toh caranya kita untuk menjaga kebaikan dan juga menjaga kebahagiaan mereka di saat berkegiatan? Menjaga kebahagiaan dengan cara apa ini? Contoh nih, kemarin dari Saka Pariwisata daerah Istimewa Yogyakarta berkegiatan di 0 km, Ya. ya kan? Iya. Memunguti sampah, Iya. gitu. Iya. Memunguti sampah yang di jalanan di sekitaran kawasan Malioboro. Berarti itu termasuk berkegiatan pramuka untuk menjaga kebaikan. Dan Iya. juga untuk menjaga kebaikan bahwa alam dan lingkungan itu butuh untuk dijaga, dibersihkan. Betul. Jangan membuang sampah Sembarangan. Nah, seperti itu. Untuk Kak Latif yang kemarin berkegiatan di sana, Waduh. gimana ini? Itu menurut saya juga luar biasa sih Kak. Soalnya di sana itu kan kita saling bekerja sama, selain berbagi
ketika bersih-bersih itu kan berkelompok dan antar kelompok itu harus saling bekerja sama, memiliki tugas masing-masing. Ada yang bertugas untuk mendokumentasikan, kemudian ada yang bertugas memungut sampah, ada yang bertugas edukasi. Nah, edukasi ini kemarin kan juga ada edukasi nih buat pengguna, bukan pengguna sih, para pengunjung yang di sana yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Kita memberikan edukasi supaya mengenakan masker, menjaga jarak dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu bentuk kita berbagi kebaikan, karena dengan kita mengingatkan agar mereka menjaga protokol kesehatan, mereka juga akan menerapkannya, dan itu kan menjadi salah satu bentuk kebaikan karena kita juga saling menjaga kesehatan satu sama lain. Dan ketika seseorang sudah menerapkan protokol kesehatan, pasti orang-orang yang lain pun juga akan mengikutinya gitu loh. Jadi menular seperti itu, tapi menularkan kebaikan. Nah, luar biasa. Luar biasa Kak Latif. Biasa aja. Segera gabung pada Saka Pariwisata. Emang Kak Latif dari Saka Pariwisata ya? Iya toh Kak? Oh, saya dari rumah tadi Kak, sama keluarga. Iya, kebetulan saya dulu dari Saka Pariwisata di Kulon Progo. Oh, Jauh sekali ya. nah ini buat teman-teman ya, Kak Latif ini ketua Dewan Saka Pariwisata periode 2019-2021. Jadi ini baru aja purna ini. Oh, baru saja ini. Iya, terus kan ke DKD. Wah, luar biasa nih. Wah. Keren. Kok malah bahas saya ini ya? Inilah namanya peningkatan imunitas hidup. Kok imunitas? Inilah namanya peningkatan untuk kualitas hidup. Emang kamu bilang apa tuh tadi? Imunitas. Inilah untuk meningkatkan kualitas hidup. Inilah namanya manusia. Bridging-nya bagus. Manusia adalah tempat kesalahan. Iya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Iya, seperti itu. Yang penting kita bahagia. Iya. Nah, ini saya suka sekali. Kita harus bahagia. Ya Mas Latif ya? Iya dong. Iya aja. Jangan cuman bahagia buat diri sendiri, tapi juga menebarkan kebahagiaan buat Orang lain. Keren. Macam itulah. Iya. Ini kalau kita bahas apa? Pakai bahasa Melayu, logat-logat Melayu itu jadi teringat Kak Tiwi ya. Iya, makcik gitu. Makcik kita. Di mana dia buat apa namanya itu? Makanan khas Riau. Tempoyak ya. Iya, itu yang dimana ikan dikasih durian. Rasanya mantap. Oke. Tadi ya kakak bahwa di dalam berkegiatan kepramukaan kita juga harus menebarkan kebaikan dengan saling mengingatkan. Karena di sini masa pandemi, ya toh, kita juga harus mengingatkan kepada teman-teman semua baik di lingkungan masing-masing atau di luar untuk saling menjaga kesehatan, menjaga imunitas dan menerapkan protokol kesehatan. Apa aja Kak Latif? Mencuci tangan, Yoi, memakai masker, yoi, menjaga jarak, yoi, menghindari kerumunan, yoi. apalagi ya? Apalagi Eh, menjaga imunitas tubuh Iya. dengan cara makan yang enak. enak. Makan yang banyak. Berolahraga, Berolahraga. rutin, kemudian Dan yang jangan lupa terpenting- bahagia. Nah, ini kita dari tadi sindir bahagia terus ya. Iya, Emang kamu bahagia? Gimana? Emang kamu bahagia sekarang? Enggak sih Bang. Tapi kalau udah di sini tuh bahagia gitu loh. Jadi rasa Keluarga nggak baru bahagianya udah ketutup. Iya, keluarga baru seneng banget. baru. Keluarga baru. Keluarga bahagia kita. Iya, di Dewan Kerja Daerah. Jadi kalau teman-teman yang merasa sedih di rumah nih, Datanglah ke ke DKD. Iya. Besok kalau ada rekrutmen nih, wah bisa banget nih buat join ke DKD gitu ya. Yoi. Jangan lihat orangnya dari luar, tapi lihatnya dari dalam. Waduh. Karena di luar belum tentu. Hujan. Ya ini mendung-mendung perepet-perepet gini ya Mas. Iya, ini area Jogja masih mendung ini. Ya, semoga hati kalian tidak mendung. Iya. Harus selalu cerah. Yoi men. agar tetap bahagia. Iya. Dan juga menebarkan Bahagia. kebaikan. Kamu dari tadi bahagia terus, katanya nggak bahagia. Oh iya. Ya. Tapi di Tapi saat- kalau udah di sini tuh udah bahagia Mas. Iya. Makanya teman-teman kalau mau ikut menjadi anggota Dewan Kerja Daerah, silakan ikutlah. Tapi
Ingat, harus bahagia Dan Kalau enggak, menebarkan kebaikan. Karena di Dewan Kerja Daerah itu orang-orangnya comel-comel, Iya. Karismatik. karismatik. Penuh dengan lulusan. Iya. Guyon-guyon ngawur. Iya. Kayaknya ini purna-purna dekade kalau denger kita menangis. Dekade sekarang kok gini. Semoga ikut terhibur aja sih. Iya. Oh, jadi gini ya kawan-kawan. Berarti menebar kebaikan itu sama dengan kita menebar kebahagiaan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Setuju berarti? Setuju. Ya? Setuju Iya. banget berarti. Nah, kemudian mungkin Mas Nafi yang lebih paham ya tentang mengendalikan diri. Hmm. Mengendalikan diri tentang mungkin itu emosi, entah itu hal yang lain. Itu gimana sih caranya untuk mengendalikan tersebut? Jadi kita ini kan tadi ngobrolin soal kebahagiaan ya, kebahagiaan Dan terus Dan kebaikan. kebaikan gitu kan. Itu kan nggak jauh-jauh akan lepas dari dalam diri kita gitu. Kayak yang kita obrolin tadi, ya kebahagiaan itu pada akhirnya akan jatuh pada diri kita. Nah ternyata agar kita bisa bahagia itu ada banyak cara gitu kan. Salah satunya dengan cara menurunkan standar bahagia. Oh, kegengsian. Standar gengsi. Standar apa ya namanya? Standar kebahagiaan. Jadi bahagia itu akan lebih mudah muncul ketika kita menganggap hal-hal kecil itu sebagai hal yang indah, sebagai berkah dari Tuhan. Misalkan tiba-tiba kita katakanlah jatuh dari sepeda gitu. Wah, aku jatuh sakit ya. Tapi aku bahagia ternyata dengan aku jatuh aku jadi tahu rasanya jatuh. Jadi besok kalau mau jatuh aku jadi tidak jatuh. Tapi ada jatuh yang enak mas. Ya, gimana? Jatuh cinta. Kita satu hati. Iya. Jangan satu hati Oh, tuh. kenapa? Satu komplek aja. Satu masuk. komplek. Oh, kok satu komplek? Kok satu komplek? Satu komplek perumahan maksudnya. Loh, emang iya? Oh nggak tahu. Kan saya dari Sleman. Kamu dari Bantul. Yo kan saya mau berbi yang Sleman. Oh iya. Gak apa-apa lah kita beda kabupaten, yang penting kita satu provinsi. Apa tuh? Tapi katanya cewek-ceweknya Gunung Kidul Wah, kualitasnya putih-putih. wah kualitas. Kok kualitas sih? Eh, Kok kualitas? apa jenenge? Semua wanita, baik wanita maupun pria yang di daerah istimewa Jakarta itu Itu orangnya istimewa. istimewa semuanya. Terutama adalah pramukanya. Yes. Dan juga pramuka istimewa ya. Iya. Pramuka istimewa dong. Nah tadi gimana untuk mengendalikan diri? Nah, untuk bisa mengendalikan diri tadi kan kebahagiaan kan muncul dari kita tuh, Iya. dari kita sendiri, dari bagaimana kita menganggap sesuatu. Jadi kejadian yang ada di kehidupan kita itu sakjane netral. Sakjane apa bahasa Indonesia? Sebenarnya netral gitu. Tergantung bagaimana kita menilai kejadian itu. Jadi tergantung nilai-nilai dalam diri kita dan juga jadi kita menganggap kejadian itu kayak gimana sih? Kayak misalkan tadi Mas Latif gitu kan putus sama pacarnya gitu. Jadi itu netral gitu, bukan sesuatu yang membuat sedih maupun membuat bahagia. Nah, tergantung bagaimana kita memahami nilai-nilai itu. Nah, bagaimana kalau tadi disambungkan sama Mas Puguh untuk bisa mengendalikan diri? Nah, berarti kita harus mampu untuk memiliki nilai-nilai yang relevan dengan kondisi kita. Jadi yang paling utama adalah menerima diri. Menerima diri. Itu Iya. kunci kebahagiaan adalah menerima diri. Ketika kita bisa menerima diri, ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya, kita akan lebih mudah untuk bahagia. Ketika kita mudah untuk bahagia, kita lebih mudah untuk membahagiakannya. Iya. Dan jangan lupa bersyukur. Bersyukur. Itu juga penunjang kebahagiaan. Iya, kalau kita bisa menerima diri kita, kita pasti bisa dengan mudah bersyukur. Yes. Benar. Mas Latif gimana? Solusinya mengendalikan diri sendiri. Ya gak usah solusi sih. Karena saya tahu Anda bukan pakar solusi. Anda pakar masalah. Ketika ada masalah di DKD, Itu carinya adalah- saya. Anda lah biangnya. Gimana nih untuk mengendalikan diri? Jadi mungkin memahami keterbatasan diri sendiri ya. Iya. Memahami mengendalikan diri sendiri itu Iya, mengendalikan diri. ini apa? Menahan emosi. Termasuk nggak menahan emosi amarah? Iya benar. Mungkin bahasanya nggak menahan ya. Oh iya apa? Kalau Mengendalikan. kalau menahan itu kan kesannya kita kayak apa ya? Kayak Ojo sik, memasukkan. ojo sik. Oh, itu nahan gitu kan. Iya. Jangan keluar. Tapi sebenarnya kita nggak apa-apa. Jadi
kebiasaan yang kurang baik dari kita atau mungkin kebiasaan yang mungkin diajarkan kita dari kecil gitu kan. Loh, kita tuh nggak baik punya amarah, kita tuh nggak boleh sedih, kita tuh nggak boleh gini. Sebenarnya nggak bagus juga gitu. Kita tuh manusia gitu kan ya kan. Sekeren-kerennya Mas Rifai, sekotak-kotak dadanya Mas Rifai itu kan pasti pernah juga ngerasa sedih gitu, ngerasa marah gitu. Sebenarnya rasa marah dan sedih itu hal yang wajar gitu. Nah, bagaimana untuk mengendalikan diri adalah kita memahami perasaan yang muncul dalam diri kita itu. Jadi misalkan, oh aku marah, ternyata aku marah karena aku melihat Mas Puguh marah-marah gitu. Jadi aku jadi ikut marah gitu. Nah, ketika kita memahami emosi itu, kita akan lebih tahu bagaimana cara kita bersikap. Jadi menurutku, cara yang paling utama agar kita bisa mengendalikan diri adalah tahu apa yang kita rasakan. Kan? Oh aku tahu, aku sedih karena ibuku nggak beliin aku ayam goreng sore ini gitu kan. Oh berarti agar aku tidak sedih berarti aku nggak usah berharap ayam goreng sore ini. Aku berharap kangkung goreng misalkan. Atau apa. Untuk digoreng gitu. Maksudnya kangkung tomis. Iya. Gitu. Di crispy. Jadi begitu ya, mengendalikan diri. Mengendalikan diri sendiri. Mengendalikan diawali dengan menyadari kemampuan diri sendiri, emosi diri sendiri. Betul. Oke, iya. Agar bisa berbagi kebaikan dan kebahagiaan. Oke. Tadi kan sepaket, Mas. Iya. Berbagi kebaikan sama dengan berbagi kebahagiaan. Nah, kesimpulannya Mas Pai dari podcast. Iya, sorry. Ini apa lidahnya belum dipijat. AC-nya kadut. Iya, AC-nya dingin di sini. Ada 16 derajat. Membuat saya mengger. Dari tadi kita membahas tentang kebahagiaan. Iya. Kemudian membahas tentang kebaikan. Kebaikan dimanapun, kebahagiaan dimanapun. Dan kemudian mengendalikan diri sendiri. Nah ini kesimpulannya gimana Mas Nafi, Mas Latif, Mas Rifai? Salah tunjuk. Anda tunjuknya salah. Maaf ya rekan-rekan semua. Itu nggak kelihatan loh Mas. Itu nggak kelihatan. Kalau kelihatan saya malu lah. Gimana ini? Mungkin dari monggo silakan yang mau menyampaikan kesimpulannya. Nah nih berhubung kita pembahasan kebahagiaan nih, kan tadi juga di awal kita sudah membicarakan nih Mas Puguh sudah matur bahwasanya kita membahas tentang bukunya Lord Baden-Powell. Nah, tentang yaitu Offering to Success. Yang khususan di sini kebahagiaan itu bisa dicapai oleh semua orang, nggak peduli dia kaya, miskin, maupun dia dari posisi yang tinggi maupun posisi yang rendah. Semua kebahagiaan itu bisa ada. Yang terpenting adalah bagaimana kita mensyukuri apa yang kita miliki dan juga menerima diri kita sendiri. Ya, bersyukur termasuk ya. Bersyukur. Wah, harus bersyukur lebih berarti. bersyukur. Jadi kebahagiaan itu adalah lebih ke bersyukur. Nah, di bukunya Baden-Powell ini juga ada 2 cara untuk mencapai kebahagiaan. Yang pertama adalah not to take things too seriously. Artinya apa? Tidak menganggap sesuatu itu terlalu serius. Nah, benar. Jadi kalau misalkan kejadian nih, jatuh, ya udahlah biarin jatuh. Karena kita manusia, kita perlu jatuh untuk bangkit. Iya. Kemudian yang kedua nih, kita bekerja dengan hati dan juga perasaan cinta. Jadi seberat apapun pekerjaan kita, kalau kita mendasari dengan kesenangan, kita juga akan menemukan kebahagiaan dalam sana. Itu dari Baden-Powell yang menulisnya nih udah lama ya. Keren ya Baden-Powell ya. Iya, keren. Masih Luar relate biasa banget ya. Masih relate ya. Sampai saat ini Padahal ya. lama banget. Iya. Bapak pandu dunia kita luar biasa. Yes. Tepuk tangan buat beliau. Sudah 164 tahun masih relate sampai dengan hari ini. Iya, hari ini tanggal 22 Februari tahun Kita 2021. Kita memperingati Hari Bapak Pandu Dunia ke 164. Luar biasa. Mungkin ada kata-kata untuk podcast ini dari kakak-kakak. Nek saya ada nih. Apa nih? Modal motor Vario, lampu depan pecah, aku nekat mencintaimu. Mungkin dari yang lain ada kata-kata? 2-3 kucing hutan. Yoi. Jangan lupa berbuat kebaikan. Woi, ini nih Nek. Ini yang lain mungkin?
Mungkin Mas Hanafi. Oh, Mas Raffi enggak. Mungkin Karena- kata-kata puitis, katanya puitis nih. Oh iya puitis ya bro. Oh. Saking puitisnya perasaan tertulisnya nggak terbalas ya. Aku nekat mencintaimu dan aku nekat akan membahagiakanmu. Memang ahli Mas Puguh. Ya enggak sih. Cuman belum kepancing aja. Itu tadi ya teman-teman dari Kak Rifai sudah luar biasa kesimpulannya. Luar biasa, keren sekali. Satu lagi Mas Puguh, Oh, iya, ada quotes bagus dari zaman ini, Zaman zaman Penjajahan. filsafat dulu. Majapahit. Ini quotes dari Epictetus. apa itu? Happiness and freedom begin with a clear understanding of one principles. Some things are within our control and some things are not. Jadi kebahagiaan dan kebebasan itu berawal dari pemahaman kita terhadap satu prinsip. Ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Yes. Seperti hati dia tidak bisa kita kendalikan. Berat. Ya, seperti tadi, modal nekat aku mencintaimu. Iya. Gitu. Nekat dulu yang penting ya nekat dulu. Yang penting kan ada usahanya toh. Iya. Nah, ada usahanya. Bisa kita kendalikan. Bisa kendalikan dengan diri sendiri. Iya, betul. Jika tidak mampu, sudah Ya sudah. kita Menerima. balik kanan. Balik kanan Menerima. bubar jalan. Iya. Di pramuka kan juga kita diajarkan PBB ya. Setelah selesai berkegiatan tanpa penghormatan bubar Jalan. balik kanan. Oh, balik kanan bubar jalan. Ah, ya udah ya seperti itulah. Kita tuh diajarkan PBB juga untuk seperti itu. Lebih enjoy. Iya, Lebih iya. enjoy. Arif. Intinya adalah Lebih untuk menikmati. Ya, menikmati dan juga lebih berkarismatik gitu. Iya. Balik kanan dengan patah-patah tek gler. Nah, kan enak. Nah, mungkin gitu ya untuk podcast pada saat ini. Iya. Begitu kan Mas Bayi? Oh benar. Saat Nah. ini dong. Nih teman-teman, buat yang kepo update selanjutnya bisa cek di media sosial Kuartir Daerah Istimewa Yogyakarta, Kuarda DIY, dan media sosial Dewan Kerja Daerah DIY, DKD DIY. Jangan lupa stay tune and tunggu next episode dari Popcorn. Iya. Untuk rekan-rekan semua, terima kasih yang sudah mendengarkan. Kami di sini mendoakan teman-teman semuanya. Semoga teman-teman sehat selalu. Kurang lebihnya dari kita, saya, Kak Pugo, Kak Rifai, Kak Latif, Kak Hanafi dalam menyampaikan ya bincang-bincang ini banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Karena Kita tidak kesalahan, ada yang sempurna. ya benar, kesalahan milik kita manusia sebagai manusia dan Sempurna kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa. Dan lagu Andra and the Backbone. apa? Sempurna. Wah. Ya. Bahkan mau penutup pun sudah mau. Iya. Iya paslah juga ya. Wah. Luar gitu biasa. ya, Bang. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Dadah. Dadah. Jirolu Popcorn.